Yakin fisika itu sulit? Padahal fisika itu ada di kehidupan kita sehari-hari loh. Hai, perkenalkan nama saya Edi. Mari mengungkap rahasia di balik kehidupan sehari-hari bersama aku dan fisika. Let's go! Awali dengan mengisi energi. Bukan hanya kita yang butuh energi, tapi benda kecil ini juga, yaitu energi listrik. Kita semua tahu kalau energi listriklah yang membuat ponsel kita hidup. Listrik telah dikenal manusia sejak zaman kuno. Namun, penemuan paling signifikan yang terjadi pada abad ke-18 oleh ilmuwan Benjamin Franklin. Listrik berawal dari pembangkit listrik, berupa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga angin, atau sumber daya energi lainnya. Sederhananya, listrik dihasilkan di pembangkit, diubah menjadi arus bolak-balik, dikirim melalui jaringan transmisi dan distribusi, dan akhirnya sampai ke rumah-rumah. Kemudian, energi listrik juga dapat dikonversi menjadi berbagai sumber energi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya menjadi energi cahaya, energi mekanik, energi suara, energi panas, dan lain sebagainya. Halo? Oke, selanjutnya kita bahas tentang suara. Bagaimana kita bisa mendengar suara? Dalam fisika, suara adalah gelombang mekanis yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan. Mari kita jelajahi konsepnya secara sederhana. Pertama-tama, suara dimulai ketika sesuatu bergetar. Ini bisa berupa alat musik, suara manusia yang berbicara, atau bahkan bunyi alam seperti hujan atau angin. Getaran ini menciptakan gelombang suara. Gelombang suara seperti gelombang yang mungkin Anda lihat di air ketika Anda melempar batu ke dalamnya. Gelombang ini merambat melalui udara dengan cepat, menghantarkan energi suara. Ini adalah bagaimana kita bisa mendengar suara, karena telinga kita dapat menangkap gelombang ini. Inilah yang membuat kita bisa mendengar berbagai suara seperti musik, bicara, dan suara lingkungan sehari-hari. Manusia memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa, tetapi kita hanya dapat mendengar sebagian kecil dari seluruh rentan frekuensi suara yang ada di alam semesta. Rentang frekuensi yang dapat didengarkan manusia umumnya berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Nah, kalau fenomena bunyi ini namanya efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan nada suara yang terjadi ketika sumber suara atau pendengar bergerak relatif satu sama lain. Agar jalan kita mulus, ada kasih gratis bos. Nah, kalau suara di sini, suara yang tidak perlu didengar. Wow, untung ada gaya gesek. Oke, mari kita bahas. Gaya gesek adalah kekuatan yang menghambat gerakan. Ketika Anda melihat ban sepeda motor yang direm mendadak, gesekan antara ban dan permukaan jalan adalah yang memperlambat sepeda motor tersebut. Saat kita berjalan dengan sepatu, gesekan antara sol sepatu dan lantai memungkinkan kita untuk menggerakkan kaki. Tanpa gaya gesek ini, kita mungkin akan slip dan jatuh. Ketika kita menggeser pagar, kita menggunakan gaya gesek untuk mengatasi hambatan gesekan dan memindahkan pagar tersebut. Jadi, gaya gesek adalah yang membuat segala sesuatu di sekitar kita bisa bergerak atau berhenti. Jadi paham kan pentingnya gaya gesek dalam kehidupan kita? Oke, kita ke pembahasan selanjutnya.
Apa yang akan terjadi dengan bola ini? Ketika kita melempar bola ke atas, bola akan kembali ke permukaan tanah. Itu terjadi karena gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik yang membuat semua benda di bumi terus berada di permukaan tanah. Gravitasi adalah alasan mengapa semua benda di bumi tetap di tempatnya. Nah, karena gravitasi juga, mangga jatuh ke bawah, tidak jatuh ke atas. Begitulah aku dan fisika menyatu dalam setiap momen kehidupanku. Begitu juga kamu.